itu bukan pertanyaannya. Apakah ada seseorang? Seorang individu yang masih hidup di kapal. Iya. Ada banyak orang yang masih bernapas di kapal. Rekaman audio baru dari kasus Nolan Wells menangkap kekacauan di perairan pada hari ketika remaja 18 tahun itu menghilang di lepas Pulau Horn, Mississippi. Dan sekarang kita mendengar panggilan darurat yang penuh kepanikan itu. United Cajun Navy juga membalas klaim besar dari pengacara Ben Crump. Selain itu, ada keputusan dari jaksa untuk menyembunyikan barang bukti penting untuk sementara waktu yang banyak memberi petunjuk tentang kemana arah penyelidikan ini akan berjalan. Saya akan menguraikan setiap perkembangan baru dalam cerita ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, kami kembali dengan banyak perkembangan sejak terakhir kali kami memberi Anda pembaruan tentang kasus Nolan Wells. Saya rasa terakhir kali kami memperbarui Anda adalah saat hasil autopsi independen itu dirilis, yang omong-omong sudah keluar. Mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya tindak kejahatan. Jadi hal ini membuat keluarga Nolan masih menuntut jawaban. Tentu saja, masih ada pemeriksaan medis resmi negara, laporan toksikologi, dan apa hasilnya nanti. Tapi sekarang, apa yang kita miliki? Kami memiliki rekaman audio baru yang telah dirilis oleh Departemen Sumber Daya Laut Mississippi. Dan rekaman ini memberi kita gambaran tentang sebagian kekacauan yang terjadi di perairan pada hari naas tanggal 4 Juli itu. Salah satu rekaman audio pertama yang kami dengar dari hari itu menangkap momen-momen panik ketika sebuah perahu yang kemungkinan dinaiki Nolan pada hari itu yang terhubung dengan kelompok ini mulai kemasukan air. Dan kami memiliki rekaman panggilan lengkapnya. Kami akan membahasnya untuk Anda. Tapi pertama-tama, dengarkan ini dulu. Hei, kami berada di ujung barat Horn dan pompa pembuangan air di lambung kami berhenti berfungsi. Kami tenggelam. Bisakah kalian semua datang? Iya. Seberapa tinggi airnya naik, Pak? Airnya terus naik. Kami benar-benar tenggelam. Saya tidak tahu. Kami sedang tenggelam. Jadi itulah yang saya bicarakan. Itu adalah suara yang tampaknya panik saat perahu mulai kemasukan air. Tapi ada satu hal yang sedang kami coba cari tahu. Di mana Nolan Wells? Di mana Nolan Wells saat itu terjadi? Apakah dia ada di kapal? Apakah dia sudah meninggalkan pulau? Kami tidak tahu. Itu salah satu dari banyak celah yang masih kami coba susun dalam garis waktu. Dan apa yang kami dengar hanyalah satu bagian dari teka-teki besar ini. Teman-teman Nolan sekarang mulai bicara. Kami akan memberitahu Anda apa yang mereka katakan dalam wawancara ini. United Cajun Navy yang merupakan bagian dari upaya pencarian Nolan, mereka membalas pengacara Ben Crump yang saat ini mewakili keluarga Nolan Wells. Mereka membantah satu detail penting dan membuat klaim mengejutkan tentang apa yang sebenarnya telah mereka diskusikan, atau lebih tepatnya, apa yang belum mereka diskusikan. DA atau Jaksa Wilayah sedang merencanakan langkah yang akan mengubah kapan kita bisa melihat hasil autopsi yang dilakukan pihak negara bagian. Jadi banyak hal yang sedang terjadi. Saya ingin membahas semuanya. Tapi pertama-tama, izinkan saya memastikan semua orang paham dengan ini jika Anda belum mengikuti kasusnya dari awal. Jadi kita sedang membicarakan Nolan Wells yang berusia 18 tahun. Dia berasal dari Ocean Spring, Mississippi. Dia adalah seorang mahasiswa, pemain sepak bola. Pada tanggal 4 Juli, dia pergi bersama sekelompok teman ke Pulau Horn. Itu adalah pulau penghalang di lepas pantai Mississippi. Pulau itu benar-benar terpencil. Tidak ada pembangunan komersial atau hal-hal seperti itu di sana. Mereka pergi ke sana untuk merayakan. Pada suatu saat, dia menghilang. Dia dilaporkan hilang malam itu. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Dan kemudian 2 hari setelahnya, pada tanggal 6 Juli, jasadnya ditemukan di pulau itu. Tapi apa yang terjadi padanya? Itu tetap menjadi pertanyaan utama. Itu tetap menjadi pertanyaan yang belum ada seorang pun, setidaknya secara publik, yang tampaknya bisa menjawab atau sudah menjawab. Hasil autopsi independen dari keluarga menyatakan penyebab dan cara kematian Nolan sebagai tidak dapat ditentukan. Dan ingat, keluarga tampaknya tidak percaya pada penegak hukum, atau curiga, atau mungkin kritis karena kesan pertama tentang apa yang terjadi pada Nolan adalah tidak ada tanda-tanda kejahatan. Ini tampaknya merupakan kasus tenggelam yang tidak disengaja. Mereka sepertinya menginginkan lebih banyak jawaban atau pendapat kedua. Jadi, mereka menyewa Ben Crump. Mereka meminta autopsi independen. Dan ahli patologi ini menemukan bahwa bagian-bagian tubuh Nolan, seperti bagian leher dan tenggorokannya, telah diambil oleh pemeriksa medis negara bagian karena pemeriksa medis negara bagian melakukan autopsi pertama. Sekali lagi, kita tidak memiliki hasilnya. Jadi bagian itu sudah diambil oleh pemeriksa medis negara bagian sebelum autopsi kedua ini bisa dilakukan. Jadi ahli patologi kedua ini tidak bisa menentukan apakah memang ada cedera atau trauma pada leher, dan itu masih menyisakan banyak pertanyaan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemeriksa medis negara bagian sedang melakukan pengujian lebih lanjut terhadap bagian-bagian tersebut? Apakah pemeriksa medis negara bagian bisa menyimpulkan secara pasti bahwa ada trauma, bahwa ini adalah kasus tenggelam? Tenggelamnya itu kecelakaan atau bukan? Mungkin sulit untuk mengatakan apakah itu kecelakaan atau bukan, mengingat kondisi perairannya seperti itu. Dan kemudian ada perubahan warna merah di bagian belakang kepala yang sudah kita bicarakan terakhir kali. Menurut para ahli medis yang saya ajak bicara, itu bisa saja berasal dari proses pembusukan. Itu bisa saja merupakan cedera tumpul sebelum kematian. Karena saat saya berbicara dengan Dr. Natalie Rutherford, dia mengatakan bahwa tubuh tidak memar seperti itu setelah kematian. Tapi mari kita mulai membahas apa yang sekarang kita pelajari, apa yang baru.
Jadi Departemen Sumber Daya Mississippi merilis rekaman panggilan darurat yang dilakukan pada pilih Juli dari sebuah kapal di dekat Pulau Horn yang kami yakini sempat dinaiki Nolan pada suatu waktu hari itu. Kami tidak tahu pasti siapa yang melakukan panggilan ini, tetapi ini memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi di atas air hari itu, termasuk kapal yang tenggelam, anak-anak yang panik. Dan sekali lagi, di mana Nolan? Sekarang, sebelum saya memutar audio ini, ada sesuatu yang perlu diingat. Pertama kali saya melihat ini dari TMC, Charles Lebo pada dasarnya, dia mengatakan bahwa ada perbincangan di internet bahwa dalam audio ini, di latar belakang, kamu mungkin bisa dibilang mendengar. Apakah dia sudah mati? Nolan? Ya Tuhan. Sangat sulit untuk dipahami. Saya serahkan penilaiannya kepada Anda. Biar saya putar ini saja. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi bagian dari percakapan, tapi silahkan. Assistant Cheeto, Vicky. Ini Vicky, ada yang bisa saya bantu? Dan apakah semua orang di kapal dalam keadaan sehat juga? Ya, semua orang membicarakan tentang. Ya, semua orang sudah siap. Baiklah, apakah kamu membutuhkan penjaga pantai Amerika Serikat? Apa? Apakah kamu membutuhkan penjaga pantai Amerika Serikat? Kami tidak membutuhkan itu. Baiklah. Baiklah, apakah kamu punya koordinat GPS kamu saat ini? Biar aku lihat dulu. 672. Oke, koordinatku adalah 30 derajat 14,684 utara dan kemudian barat 88 derajat 46,79. Baik, ada berapa orang dewasa dan anak-anak di dalam kapal? Tidak ada pilihan. Jadi, apakah ada orang di dalam kapal? Ada berapa orang dewasa, Pak? Itu pertanyaannya. Lebih baik lompat masuk dan cabut sumbatnya sambil jalan. Halo, Pak. Hello? Ya, aku hanya butuh kamu untuk menjawab. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini supaya aku bisa menghubungkanmu ke kapten. Ada berapa Oke, ada orang apa? dewasa Ada di masalah dalam apa? kapal? Tidak ada orang dewasa di dalam kapal. Tidak ada siapa-siapa di atas kapal itu. Tidak ada Baiklah. seorang pun di sini. Berusia di atas 21 tahun. Pak, itu bukan pertanyaannya. Apakah ada seseorang? Seseorang yang masih hidup di atas perahu itu? Ya, ada banyak orang yang bernapas di atas perahu itu. Baiklah, ada berapa orang, Pak? Sekitar 7 orang. Petugas operator kemudian meneruskan panggilan itu ke seorang kapten. Oke, baiklah. Ya, saya baru saja selesai menelpon kakeknya yang saya kira adalah pemilik perahu itu. Dan dia bilang, aku baru saja selesai menelponnya. Dia bilang kalau mereka tidak butuh bantuan saat ini. Tapi kalau ada perubahan, dia akan menelponku lagi. Jadi aku kira mereka mungkin sudah menemukan solusinya, karena itu yang dia katakan. Mereka panik dan perahu mereka tidak mau jalan. Sekarang, seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, kita tidak benar-benar tahu di mana Nolan berada pada saat ini. Tapi menurut laporan dari WLOX, panggilan darurat ini dilakukan sekitar pukul 4 sore. Dan menurut kantor Sheriff Jackson County, serta sumber lain yang sudah kami dengar, Nolan tampaknya terakhir kali terlihat sekitar pukul 3 sore. Jadi, berarti panggilan tersebut terjadi sekitar 1 jam setelah seseorang terakhir kali melihatnya. Tapi saya ingin membahas apa yang terjadi sejak konferensi pers itu. Karena jika Anda menonton episode kami sebelumnya, Anda mungkin ingat bahwa kami membahas momen ini, detail penting yang dibagikan oleh pengacara Ben Crumb tentang bagaimana Nolan ditemukan. United Cajun Navy sangat terbuka. Fakta bahwa merekalah yang memberitahu kami bahwa Nolan ditemukan dalam posisi tengkurap bukan pejabat setempat mereka dengan pakaian lengkap. Nah, itu sangat berarti bagi kami. Karena terakhir kali kami melihatnya di video, dia tidak mengenakan baju. Jadi, kapan dia mengenakan bajunya? Seseorang melihat sesuatu, seseorang tahu sesuatu. Ada hampir 300-400 orang. Seseorang tahu sesuatu. Momen penting, karena jika itu ada kaitannya dengan hal ini, jika kamu ingat potongan video yang muncul hanya beberapa hari sebelum konferensi pers, kan? Video ini yang didapatkan dan dipublikasikan oleh TMZ direkam pada tanggal 4 Juli pukul 14.23. Jadi, kurang dari 40 menit sebelum Nolan terakhir kali terlihat, tampaknya menunjukkan seorang individu, seorang pria. Ada argumen bahwa itu bisa jadi Nolan yang mengenakan celana renang biru dan tanpa baju. Dan kita ingat ada foto Nolan Wells yang telah beredar dari hari itu mengenakan celana renang tersebut bersama teman-temannya. Jadi Crumb mengajukan pertanyaan, apakah ada yang melihat sesuatu di antara saat dia tanpa baju seperti di sini jika ini memang dia? Dan diduga, seperti yang dia klaim, dia kemudian terlihat mengenakan pakaian lengkap. Ini masalahnya. Masalahnya adalah, United Cajun Navy mengatakan mereka tidak pernah memberitahu Crumb bahwa dia mengenakan pakaian lengkap, dan mereka membantah klaim awalnya.
Sekarang mereka berbalik menyerangnya. Pada 26 Juli, mereka menulis di X, apakah pengacara Trump berbohong tentang UCN? Ya. Dia bilang UCN memberitahu kami bahwa Nolan berpakaian lengkap. Tidak benar. Kami tidak pernah berbicara dengan Trump dan kami tentu saja tidak pernah memberitahu orang tua hal seperti itu. Sekarang disinilah semuanya menjadi sedikit membingungkan karena klaim berpakaian lengkap ini sebenarnya tidak berasal dari Ben Crump. Tidak. Presiden United Cajun Navy, Todd Terrell, berada di episode Crime Stories with Nancy Grace pada 20 Juli. Dan menjawab ya ketika ditanya apakah Nolan berpakaian lengkap. Namun Terrell tampaknya kemudian mengoreksi dirinya sendiri, mengatakan bahwa Nolan berpakaian, maksudnya dia tidak telanjang, dia mengenakan celana renang, dan ya dia seharusnya lebih jelas. Jadi Cajun Navy menyebutkan hal itu dalam postingan X ini, menulis, kutip, apakah Presiden UCN diambil di luar konteks selama wawancara? Ya, definisi dia tentang berpakaian lengkap berarti tidak telanjang, mengenakan celana renang. Tidak masalah apa yang orang lain pikirkan tentang artinya. Yang penting adalah apa yang dimaksud Todd karena dia yang mengatakannya. Intinya adalah Nolan hanya mengenakan celana renang saat ditemukan. Itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Ini adalah pengalihan yang dibuat-buat untuk mengalihkan perhatian dari kesalahan dalam konferensi pers ini. Jadi itulah perselisihan dengan United Cajun Navy. Tapi sekarang saya ingin membicarakan tokoh-tokoh kunci dalam kasus ini yang sekarang mulai angkat bicara. Orang-orang yang disebut-sebut sebagai teman Nolan. Mereka memberikan wawancara panjang kepada komentator konservatif Brandon Tatum di acara Officer Tatum. Apa yang mereka katakan justru membuat semua ini makin rumit. Jadi misalnya, yang pertama, Tristan Shepard yang digambarkan sebagai salah satu sahabat terbaik Nolan. Namun, ada beberapa komentar bahwa keluarga Nolan mungkin secara terbuka membantah hal ini. Tapi inilah yang dia bicarakan dengan Officer Tatum. Jadi dia berbicara tentang saat dia mengetahui bahwa tubuh Nolan telah ditemukan dengan mengatakan, kutip, saya sedang mengisi bahan bakar di perahu kami jam 6. Saya diberitahu bahwa mereka akan membawa perahu lain ke Chandelier jam 7. Jadi saya mengangkat kembali perahu saya ke atas lift dan saya pergi ke McDonald's. Dan kemudian saya mendapat kabar setelah saya meninggalkan McDonald's bahwa tubuhnya telah ditemukan. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Nolan dan bahwa dia telah hidup dengan rasa bersalah sejak saat itu dengan mengatakan, kutip, saya menyalahkan diri sendiri setiap malam saat saya berbaring. Menyalahkan diri sendiri setiap kali hal itu terlintas di pikiran saya. Karena dalam pikiran saya, jika saya tidak minum, jika saya tidak terlibat dalam pertengkaran itu, rupanya memang ada pertengkaran hari itu, tapi tidak melibatkan Nolan, tapi melibatkan dia. Mungkin saya bisa melakukan sesuatu. Mungkin saya akan bilang ke Nolan, hey bro, kamu nggak usah pergi sama cewek itu. Ayo ikut kami saja. Mungkin semuanya akan berjalan berbeda. Jadi ya, dia sedang membicarakan pertengkaran yang katanya terjadi di pulau itu. Pertengkaran dengan orang asing yang begitu hebat, sampai-sampai dia mengaku pamannya menyuruhnya kembali ke perahu dan pergi. Dan mengenai komentar tentang gadis itu menarik karena inilah yang dia katakan sebagai hal terakhir yang dia sampaikan kepada Nolan hari itu. Kutipannya, baiklah sobat, aku sayang kamu. Sampai jumpa nanti. Aku senang aku mengatakannya. Saat itu aku memang sedikit berada di bawah pengaruh. Dan mungkin itu sebabnya aku mengatakannya waktu itu. Hanya kau tahu, jadi agak mesra, tapi aku tenang. Aku sudah mengatakannya. Teman lain, Warren Hudson, juga angkat bicara. Dia diwawancarai, membicarakan tentang telepon, kunci, malam saat semuanya berantakan. Menurut Hudson, mereka sedang dalam situasi darurat. Mereka harus pergi dengan cepat. Itulah sebabnya mereka ingin mengajak Nolan naik ke perahu. Dan dia berkata, kutip, Nolan, naik ke perahu sekarang, naik ke perahu. Dan Nolan berkata, tidak, aku tetap di sini. Sekarang, semua perdebatan tentang apakah Nolan tetap di pulau untuk berbicara dengan seorang gadis, keluarga Nolan telah menyatakan sejak awal bahwa sangat tidak seperti dirinya untuk meninggalkan teman-temannya. Dan ini juga patut dicatat. Menurut People, ibu Nolan, Christine Wansley, mengatakan dalam wawancara sebelumnya dengan The Grio beberapa minggu lalu bahwa wanita muda yang tampaknya sedang berbicara dengan Nolan ini menghubunginya. Dia mengatakan dalam wawancara tersebut, kutip, dia memang menghubungi saya awalnya. Intinya hanya seperti sapaan singkat, seperti hanya menyapa dan berpamitan. Jadi itu tidak sepenuhnya jelas apakah dia mengikuti gadis ini. Berapa lama mereka bersama? Berapa lama mereka saling berbicara? Dan lihat, salah satu hal yang paling menonjol dari semua ini, alasan kenapa banyak orang punya banyak pertanyaan adalah apapun yang terjadi pada Nolan, tidak ada yang melihat apapun. Tidak ada yang melihat dia tenggelam jika memang itu yang terjadi. Sekarang dengar, kita tidak tahu persis apa yang diberitahukan kepada penegak hukum, apa yang diberitahukan kepada Ben Crump dan timnya, tapi itu adalah pertanyaan besar. Nah, disinilah ponsel itu jadi penting, oke? Jadi keluarga Nolan telah menyuarakan kekhawatiran tentang konten yang dihapus. Dan ingat, ponsel itu ternyata tertinggal di perahu. Keluarga tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi Live 360 untuk melacak ponsel Nolan. Lalu mereka mengambilnya dari teman-temannya. Tapi mereka juga mengatakan bahwa mereka merasa aneh kalau Nolan meninggalkan ponselnya jika dia memang berencana tinggal di pulau itu. Tapi Hudson mengatakan seperti ini, kutip, tidak ada alasan bagi kami untuk membuka ponsel Nolan. Tidak ada yang menyentuh ponsel Nolan. Tidak ada seorang pun yang bahkan menyentuh ponselnya sampai ponsel itu dipindahkan dari perahu ke truk. Dan tidak ada dari kami yang memiliki akses ke kata sandi Nolan untuk membuka ponselnya dan menghapus apapun. Kami tidak punya alasan untuk menghapus apapun. Tidak ada yang perlu disembunyikan di sini. Dan ada pembicaraan
percakapan tentang mungkin dia tidak akan membawa ponselnya karena kalian masuk ke air asin. Mungkin itu hal yang biasa saat berperahu. Sekarang Hudson juga memperjelas kronologinya karena terakhir kali dia mengaku melihat Nolan adalah sekitar jam 3 sore pada tanggal 4 Juli. Dan dia mengaku melihat Nolan di air bersama seorang gadis. Dia berkata, kutip, "Aku melihat Nolan dan Nolan seperti menggelengkan kepala, tertawa. Dan aku bilang, bro, kamu gila." Sekarang baik Shepard maupun Hudson membantah terlibat dalam kematian Nolan. Oke, tapi sekarang saya ingin membicarakan pembaruan lain, pembaruan besar yang memengaruhi penyelidikan itu sendiri. Baru minggu lalu, Jaksa Wilayah Angel Myers McElrath membuat pengumuman yang mengonfirmasi laporan autopsi resmi negara bagian. Itu sedang dipertimbangkan. Itu tidak akan dirilis ke publik sampai grand jury meninjaunya. Itu penting. Grand jury sedang dibentuk untuk menentukan apakah tuntutan pidana diperlukan. Dan Jaksa Wilayah menegaskan hal ini saat berbicara dengan WLOX dengan mengatakan, kutip, "Setiap kematian di county, kecuali yang disebabkan oleh sebab alami dan kecelakaan mobil non-kriminal, akan diajukan ke grand jury." Banyak orang tidak tahu bahwa kami telah menangani investigasi kematian dengan cara seperti ini sepanjang karir saya. Dia juga mengatakan bahwa kantornya menangani investigasi ini dengan cara yang sama seperti yang lain, dan mengatakan kepada WLOX bahwa tekanan untuk mendapatkan jawaban tidak mengubah apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Tanggung jawab kami kepada Nolan dan komunitas kami adalah menyelesaikan investigasi ini secara menyeluruh dan hati-hati tanpa kompromi, didukung oleh bukti dan layak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang kami layani. Sikap kami yang menahan diri dalam menyampaikan fakta dan bukti bukanlah upaya untuk menyembunyikan kebenaran dari publik. Ini adalah upaya untuk melindungi integritas penyelidikan ini dan proses grand jury. Dan itu masuk akal karena jika informasi itu sudah tersebar di luar sana, apakah itu akan memengaruhi kesaksian saksi lain, kesaksian saksi? Apakah mereka bisa mengubah narasi sama sekali? Apakah itu bisa memengaruhi calon anggota grand jury yang sedang dibentuk? Anda ingin menjaga semuanya tetap tertutup serapat mungkin selama penyelidikan ini masih berlangsung. Sekarang, dia juga menanggapi banjir informasi yang salah yang beredar di internet dengan mengatakan, kutip, "Jika kita mengorbankan integritas proses demi menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini, kita berisiko merusak kepercayaan terhadap jawaban di masa depan." Begini. Jaksa mengatakan ini adalah prosedur standar. Keluarga Nolan sudah merasa frustrasi dengan kurangnya transparansi sejak awal. Mereka telah meminta pejabat setempat untuk lebih terbuka. Mereka juga sudah jelas menyatakan bahwa mereka tidak percaya penyelidikan ini ditangani dengan benar. Mengenai kapan grand jury akan bersidang, jaksa belum mengatakan apa-apa. Jadi, untuk saat ini, kita masih menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami sudah mengikuti ini sejak awal sekali. Kami akan terus mengikuti perkembangan ini untuk memastikan keluarga ini mendapatkan jawaban yang mereka butuhkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya, Instagram, acara News Nation saya, JC Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa di lain waktu semuanya.